天师地。 Ni hao para senior, balik lagi sama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, akhirnya Xiao Fan dan Jin Ping nyampe juga di gua penakluk iblis. Baru juga sampai di depan gua. Xiao Fan malah kena genjutsu aja dari patung Linglong. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 193 ya. Ayolah, nggak perlu basa-basi lagi. Kita gasken aja ke alur ceritanya. 真了得！我的弟子如何了得，还轮不到他人智慧。 张小凡高洁魔教，祸乱青云，罪该万死！苍松，两位师叔， Sinar matahari menyinari tubuh Chang Song yang berdiri di tepi hutan. Lama tidak terlihat, penampilannya sekarang jauh lebih lelah dan lesu. Ia berdiri terpaku, menatap pintu aula leluhur di kejauhan. Alisnya berkerut, wajahnya penuh perasaan antara sakit hati dan emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Tiba-tiba, dari dalam aula yang remang-remang terdengar suara geraman marah. Disusul jeritan aneh dan benturan keras bertubi-tubi. Lalu cahaya terang menyala tajam, menyilaukan mata. Tak lama kemudian, tubuh gemuk dan pendek terlempar keluar dari dalam aula. Itu adalah Tian Buyi. Wajahnya serius, tangannya memegang erat pedang surgawi api merah. Sementara tangan kirinya bergerak cepat membentuk segel jurus, menciptakan perisai cahaya berbentuk pola taiji yang berputar di depannya. Belum sempat bernafas, terdengar tawa dingin dari dalam aula. Lalu, seberkas cahaya pedang memancar keluar dengan kekuatan penuh. Cahayanya tajam, terang, dan tak terbendung. Sekali tebas, apapun bisa tersapu. Itu adalah teknik tertinggi sekte Qingyun, Taiji Xuan Qingdao, yang sudah dilatih sampai tingkat tertinggi. Tebasan itu meluncur dengan suara menderu, menghancurkan anak tangga batu yang dilaluinya, lalu langsung menghantam perisai 7 bintang taiji milik Tian Buyi. Tubuh Tian Buyi terpental jauh ke belakang. Perisai cahayanya berguncang hebat, hampir hancur berkeping-keping. Dengan teriakan keras, Tian Buyi menggenggam pedang api merah semakin erat. Cahaya pedang itu memancar kuat. Matanya menyala penuh tekad. Lalu ia membalas dengan tebasan yang menghantam cahaya pedang lawannya. Cahaya pedang api merah bagaikan api langit yang membakar segalanya. Kekuatan luar biasanya berhasil membelah cahaya pedang lawannya menjadi 2. Potongan cahaya pedang yang terbelah itu meluncur ke kiri dan ke kanan, menebas deretan pohon hingga tumbang. Tian Buyi berdiri tegak dengan pedang api merah di tangannya. Ia tidak menunjukkan rasa takut, hanya ada sedikit kesedihan di wajahnya. Menatap dalam ke arah aula, ia berkata pelan, "Kau benar-benar sudah gila." Aula itu kembali sunyi sesaat, lalu terdengar raungan seperti binatang buas. Bayangan hitam menggulung-gulung keluar seperti badai, diiringi suara pakaian berkibar diterpa angin. Seseorang akhirnya melangkah keluar dari balik kegelapan. Dia adalah Dao Xuan. Cahaya matahari menyinari tubuhnya. Di luar, ia masih terlihat seperti pertapa agung yang suci berwibawa. Namun wajahnya kini tidak lagi tenang dan bijaksana seperti dulu. Matanya memancar keganasan dan hawa membunuh. Auranya begitu dingin sampai menusuk tulang. Ia terlihat seperti orang yang berbeda. Melihat kejadian itu dari jauh, tubuh Chang Song yang berdiri di balik pepohonan ikut bergetar. Wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan. Sementara itu, Tian Buyi menggertakkan giginya kuat-kuat. Saat bicara lagi, suaranya serak dan bergetar dan penuh emosi. Ia berkata, "Kakak senior Dao Xuan, sadarlah." Dao Xuan hanya tertawa dingin. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Tian Buyi meraung panjang dan melompat ke udara, menghancurkan tanah di bawah kakinya. Di udara, ia memusatkan seluruh kekuatannya. Pedang api merah di tangannya memancarkan cahaya menyala seperti naga api yang melingkar di sekelilingnya. Lalu, ia menebas ke bawah dengan kekuatan penuh. Dari bawah, Dao Xuan muncul seperti hantu. Ia mendongak menatap lingkaran api raksasa yang turun menghantam, lalu bergeser ke samping dengan cepat. Tangan kirinya terangkat, membentuk formasi taiji dari cahaya. Simbol-simbol misterius berputar, menyala terang, lalu menahan serangan dahsyat Tian Buyi. Ledakan besar mengguncang udara. Tian Buyi terpental cukup jauh. Sementara Dao Xuan juga terdorong mundur hingga tanah di bawahnya retak. Tanpa memberi waktu bernafas, keduanya kembali bertarung sengit di depan aula leluhur. Dari langit ke tanah, lalu kembali ke langit. Serangan demi serangan mereka begitu menggetarkan.
Dari kejauhan, Changsong yang bersembunyi di balik hutan hanya bisa terpaku. Ia bahkan tidak sanggup mengalihkan pandangannya. Dalam hati, ia mulai memandang Tian Buyi dengan kekaguman. Meski begitu, ia tahu kalau lawannya Dao Xuan terlalu kuat baginya. Hingga kini, Dao Xuan bahkan belum mengeluarkan pedang pusakanya. Tubuhnya bergerak secepat bayangan. Ilmu Tao yang ia keluarkan begitu murni dan kokoh. Cahaya pedangnya memenuhi langit, perlahan-lahan menekan Tian Buyi. Tian Buyi tampak menyadari keadaannya makin genting. Raut wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Ia mendadak melepaskan cahaya pedang yang luar biasa besar, memaksa Dao Xuan mundur. Tubuhnya langsung bergerak, siap melancarkan serangan pamungkas. Namun saat itu juga, Dao Xuan berputar dengan kecepatan tak terduga. Ia muncul dari sudut yang mustahil dan menyerang dari arah yang tidak bisa ditebak. Tian Buyi seketika berubah serius. Pedang api merah memancarkan api membara hingga ke langit. Dengan teriakan penuh tenaga, ia menebas ke arah Dao Xuan. Tebasan yang begitu dahsyat, serangan yang mustahil ditahan dengan tangan kosong. Namun di detik genting itu, mata Dao Xuan memancarkan cahaya merah. Sebilah pedang kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu dalam sekejap membelah serangan Tian Buyi. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Tubuh Tian Buyi terhuyung keras, darah langsung menyembur dari mulutnya. Ia terpental jauh ke tepi hutan, menumbangkan 3 pohon besar sebelum akhirnya berhenti. Dengan susah payah, ia menopang tubuhnya dengan pedang api merah. Nafasnya terengah-engah, matanya penuh amarah dan rasa tak percaya. Dengan suara serak, ia berbisik, "Zhu Xian." Dao Xuan berdiri dengan pedang di tangannya. Itu pedang kuno Zhu Xian, pedang legendaris milik sekte Qingyun. Wajah Dao Xuan terlihat lebih gila dari sebelumnya. Bibirnya bergerak seperti ingin tertawa terbahak-bahak. Aura membunuh memancar kuat dari seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, Dao Xuan menghentikan tawanya. Tatapannya beralih dari Tian Buyi ke arah hutan pegunungan di sisi lain. Tian Buyi yang masih terengah-engah ikut menoleh. Awalnya hutan tampak sunyi, tapi tak lama kemudian ranting dan dedaunan bergerak pelan. Dari balik pepohonan muncul sosok Changsong, berjalan keluar tanpa ekspresi dan menatap mereka berdua dengan diam. Tian Buyi terkejut tidak percaya. Ia berkata, "Changsong." Dao Xuan juga terlihat terkejut. Tatapannya menyapu Changsong beberapa saat. Lalu ia mencibir dengan dingin. "Ternyata kau." Tian Buyi tiba-tiba mengerutkan kening. Ia melangkah beberapa langkah ke depan, lalu berhenti dan menoleh ke sekeliling, seolah mencari sesuatu. Pandangannya akhirnya terarah ke kaki gunung puncak Tongtian. Changsong yang berdiri di kejauhan menatapnya dan berkata, "Tidak usah mencari, aku datang sendiri." Mendengar itu, Tian Buyi masih mengernyit, tapi terlihat ada sedikit rasa lega di matanya. Di sampingnya, Dao Xuan memandangi Changsong dengan tajam. Tatapan itu penuh kebencian dan ejekan. Ia berkata dingin, "Kau datang sendiri hanya untuk mati?" Changsong tidak menjawab. Ketiga orang itu kini berdiri saling mengawasi dengan tenang. Angin bertiup kencang melewati aula leluhur, menggoyangkan jubah dan rambut mereka. Di bawah langit Qingyun yang luas, seolah puluhan tahun kenangan masa lalu berkelebat di benak masing-masing, membuat momen itu terasa berat. Changsong pun berkata, "Soal mati atau tidak, itu tidak penting lagi." Tatapannya lurus ke arah Dao Xuan, lalu ia melanjutkan, "Tapi aku harus bertanya satu hal padamu. Pada saat itu, bagaimana nasib Senior Wan sebenarnya? Dia mati atau masih hidup?" Tian Buyi langsung terguncang hebat. Ia memandang Changsong dengan mata terbelalak lalu berkata, "Senior Wan, kenapa kau berkata begitu?" Changsong tetap diam, matanya yang sedikit memerah, tidak berdalih sedikit pun dari Dao Xuan. Tian Buyi mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ia buru-buru menoleh pada Dao Xuan, namun tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Dao Xuan hanya mendengus, lalu mendongak menatap langit, matanya menyipit. Namun dari sudut matanya, ia melirik ke arah aula leluhur di kejauhan, ke cahaya lilin yang bergetar dalam kegelapan. Tiba-tiba ia terkekeh, lalu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar gila dan penuh kesombongan. Lalu ia berkata, "Sudah mati, dia sudah mati, dan kalian semua juga akan mati." Belum sempat kata-kata itu reda,
Pedang kuno Zuxian di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tebasannya melesat lurus ke arah Changsong. Wajah Changsong langsung berubah. Ia buru-buru mengangkat pedang surgawi untuk menahan serangan itu. Namun, kilatan pedang Dao Xuan seperti membelah langit begitu tajam dan cepat. Tebasan itu berputar ke samping, menyapu ke arah Tian Buyi. Seketika Tian Buyi menggeram marah. Pedang surgawi api merah terbang berputar, menahan serangan mematikan itu. Dalam sekejap, ketiganya kembali terlibat pertarungan sengit yang mengguncang udara di sekeliling mereka. Tian Buyi dan Changsong adalah para ketua puncak dari sekte Qingyun. Setelah Dao Xuan, merekalah yang paling kuat dalam hal kultivasi. Maka ketika harus berhadapan dengan Dao Xuan yang kini memegang pedang Zuxian, mereka secara naluriah langsung bekerjasama untuk melawannya. Namun, kekuatan Dao Xuan benar-benar di luar nalar. Meski melawan dua orang sekaligus, ia tetap mendominasi. Terutama karena kekuatan pedang Zuxian yang begitu dahsyat, membuat Tian Buyi dan Changsong terus tertekan, bahkan hampir tidak mampu bertahan. Tapi, di tengah pertarungan yang semakin sengit itu, terjadi sesuatu yang aneh. Tian Buyi dan Changsong yang awalnya bergerak kaku justru semakin kompak. Gerakan mereka lebih menyatu, saling melindungi, saling mendukung, dan menyerang bersama seperti sudah terlatih selama bertahun-tahun. Dao Xuan pun menyadari perubahan ini. Ia menatap keduanya dengan tajam, sedangkan wajah Tian Buyi dan Changsong terlihat rumit, seolah ada emosi lama yang tak bisa mereka kendalikan. Namun di sisi lain, mata Dao Xuan justru semakin dipenuhi niat membunuh. Dengan satu tebasan pedang Zuxian yang luar biasa, ia memaksa keduanya mundur. Lalu ia mencibir dengan nada dingin. Teknik bertarung alam liar. Tian Buyi dan Changsong berdiri berdampingan, masing-masing menggenggam pedang surgawi mereka. Mereka saling berpandangan sejenak. Waktu memang terus berjalan, tapi kenangan terasa begitu dekat. Mereka teringat masa muda ketika masih saling percaya tanpa ragu, bahkan rela menyerahkan nyawa satu sama lain. Tiba-tiba, Tian Buyi tersenyum tipis dan berkata, "Kakak senior benar-benar paling diuntungkan." Changsong menatapnya dalam-dalam, lalu sudut bibirnya bergerak. Ia ikut tersenyum samar dan berkata, "Orang itu memang paling licik dan menyebalkan." Keduanya lalu bersama-sama menatap Dao Xuan. Dalam hitungan detik, mereka langsung menerjang ke arahnya dengan seluruh kekuatan. Dao Xuan menyaksikan dua sosok itu datang bagaikan api neraka yang membakar habis segalanya. Tubuhnya bergetar, niat membunuh semakin memuncak. Dengan geraungan rendah, ia melangkah maju menyambut serangan itu. Tubuhnya bergerak secepat hantu. Pertarungan kembali meledak, mengguncang langit dan bumi. Dao Xuan dengan pedang Zuxian di tangannya terlihat seperti dewa yang turun ke dunia fana. Meski Tian Buyi dan Changsong sudah bersatu, mereka tetap saja terdesak mundur sedikit demi sedikit. Di tengah pertempuran sengit itu, Dao Xuan menebas keras ke arah Tian Buyi hingga ia terpental. Lalu dengan gerakan cepat ia memutar pedang. Cahaya pedangnya membelah langit berputar bagai gelombang raksasa, langsung menggulung ke arah Changsong. Wajah Changsong seketika berubah. Ia berusaha menahan sekuat tenaga, tapi kekuatan pedang Zuxian terlalu besar. Tubuhnya berguncang hebat, darah keluar dari mulutnya, dan ia terhempas jauh ke belakang. Namun tepat saat itu, langit yang tadinya cerah mendadak bergemuruh. Suara petir yang menggelegar memecah udara, dan langit mendadak gelap gulita. Dao Xuan dan Changsong terkejut. Wajah mereka berubah lalu mendongak. Tian Buyi entah sejak kapan sudah berdiri di udara. Wajahnya penuh amarah, mata menatap tajam, dan pedang di tangannya terangkat tinggi ke langit. Awan hitam berputar hebat, angin mengamuk, seolah langit dan bumi ikut bergetar. Petir menyambar dari segala arah. 剑玄煞，化为神雷，煌煌剑威，一剑引之。Suara guntur mengguncang alam semesta. Sebuah cahaya putih menyilaukan jatuh dari langit, langsung mengenai Dao Xuan. Dao Xuan meraung ke langit. Tubuhnya ditelan gelombang petir yang begitu dahsyat. Tanah di bawah kakinya langsung hancur. Namun sesaat kemudian, Dao Xuan melesat keluar dari pusaran petir menuju langit. Jubahnya yang kini compang-camping, tubuhnya penuh luka bakar hitam. Meski kekuatannya selama ini hampir tidak tertandingi, ia tetap saja terluka oleh jurus Tian Buyi barusan. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya jurus pedang surgawi, pemanggil petir langit, dan betapa tingginya tingkat kultivasi Tian Buyi. Namun Dao Xuan tidak menyerah.
Dengan tubuh yang masih mengeluarkan asap tipis dari luka-lukanya, ia meraung keras menerobos pilar-pilar petir yang menghujani dari langit. Cahaya pedang Zuxian menyala lebih terang dari sebelumnya, lalu menembas lurus ke arah Tian Buyi. Tian Buyi berteriak marah, mengangkat pedang api merah untuk menahan serangan tersebut. Dentuman dahsyat mengguncang udara. Tubuh Tian Buyi terguncang hebat. Darah segar menyembur dari mulutnya, lalu ia terpental jauh ke tanah. Ia jatuh menghantam bumi dengan keras. Tubuhnya terguling beberapa kali sebelum berhenti. Tian Buyi terkapar, tidak bergerak lagi. Dao Xuan langsung hendak mengejar untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba suara guntur yang jauh lebih besar terdengar mengguncang di atas kepalanya. Dao Xuan mendongak dengan cepat, wajahnya berubah sangat marah. Di langit, Chang Song berdiri tegak, tatapannya penuh kegilaan dan keputusasaan. 九天玄煞，化为神雷，一剑引之。 Sekali lagi, sebuah pancaran cahaya yang menyilaukan dan tidak tertandingi turun dari langit, mengandung kekuatan petir yang tidak ada habisnya. Kilatan petir membara menelan seluruh tubuh Chang Song, lalu jatuh bagaikan amukan dewa yang hendak menghancurkan Dao Xuan untuk selamanya. Langit dan bumi yang luas mendadak sunyi, namun di tengah cahaya itu terdengar lolongan mengguncang jiwa, penuh rasa sakit dan kegilaan. Dari dalam badai petir, Dao Xuan kembali muncul. Jubahnya yang nyaris menjadi serpihan kain, tubuhnya penuh luka berdarah dan luka bakar. Tapi entah bagaimana, ia masih bisa bertahan. Dengan kekuatan pedang Zuxian yang menyala seperti inti matahari, ia berhasil menahan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya lalu melesat seperti meteor ke arah Chang Song. Sebelum Chang Song sempat bereaksi, sebuah pukulan keras menghantam dadanya dengan suara menggelegar. Chang Song terpental jauh, seluruh tulang dadanya remuk. Ia jatuh berguling-guling hingga berhenti di depan anak tangga aula leluhur. Darah segar mengalir deras dari hidung dan mulutnya, membasahi tanah di bawahnya. Dao Xuan mendarat tidak jauh dari sana, tapi tiba-tiba kaki kirinya goyah. Ia berlutut keras di tanah. Wajahnya tetap terlihat ganas. Ia menggertakkan gigi mencoba berdiri kembali, namun tubuhnya kembali terhuyung. Luka-luka yang sebelumnya tertahan mulai pecah bersamaan. Darah segar mengalir, membasahi jubah hijaunya yang compang-camping. Namun Dao Xuan seolah tidak peduli. Ia memegangi dahinya, wajahnya penuh penderitaan, seperti ada sesuatu yang bergolak di pikirannya. Rasa sakit yang jauh lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Pada saat itu, dari jalan setapak di kejauhan, terdengar suara teriakan kaget yang ramai, disusul oleh derap langkah kaki puluhan orang yang mendekat cepat. Dao Xuan mendongak, nafasnya terengah-engah, wajahnya menegang, menahan rasa sakit. Tiba-tiba dari tubuhnya memancar asap hitam yang meluncur cepat menyapu udara di depannya. Saat bayangan hitam itu melewati Chang Song yang terkapar, Dao Xuan sempat berhenti sejenak, lalu melesat pergi. Dalam sekejap, ia sudah berada di sisi Tian Buyi yang pingsan. Tanpa sepatah kata pun, Dao Xuan mengangkat tubuh Tian Buyi yang tak berdaya itu, lalu terbang melewati aula leluhur, menghilang ke arah pegunungan jauh di sana. Tak lama kemudian, rombongan besar sekte Qingyun akhirnya tiba di depan aula leluhur. Mereka adalah para ketua puncak seperti Zheng Suchang, Sui Yue, Fan Yuwa, Ji Hao, lalu disusul oleh murid-murid Xiao Yichai dan Lin Jingyu. Namun setibanya di sana, semuanya terpaku. Puluhan pasang mata memandang ke sekeliling yang porak-poranda, lalu berdalih pada satu-satunya sosok yang masih bergerak, sosok yang sangat mereka kenal. Dia adalah Chang Song. Keheningan yang berat menyelimuti halaman depan kuil leluhur. Chang Song dikelilingi tatapan puluhan orang. Ia mengerutkan keningnya, lalu entah dari mana kekuatan itu datang. Perlahan-lahan, ia bangkit berdiri dari tanah. Tubuhnya yang tinggi besar kini penuh luka. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya sudah jelas berada di ambang kematian. Namun, di hadapan sosok yang selama puluhan tahun terakhir dianggap pengkhianat terbesar sekte Qingyun, tidak ada seorang pun yang bergerak maju. Angin gunung bertiup pelan, membuat jubah Chang Song yang robek dan berlumuran darah berkibar lemah. Ia menatap ke arah kerumunan yang berdiri di bawah tangga, menatap wajah-wajah yang pernah sangat dikenalnya satu persatu. Wajahnya datar, tapi matanya seperti menyimpan badai emosi. Akhirnya, pandangannya jatuh pada dua orang yang berdiri di barisan paling depan. Itu murid-muridnya, mereka yang ia besarkan dan latih dengan penuh perhatian. Ji Hao dan Lin Jingyu. Chang Song tiba-tiba tersenyum. Dengan tubuh penuh luka
dan wajah berlumuran darah. Ia tersenyum. Tubuh Lin Jingyu bergetar, menatap tajam ke arah Chang Song. Sementara Chi Hao sejak awal melihat gurunya, wajahnya langsung menegang. Tapi di balik tatapannya terlihat gelombang emosi yang dalam. Lin Jingyu menggertakkan gigi dan hendak melangkah maju. Tapi tiba-tiba sebuah tangan dari samping menggenggam kuat lengannya. Lin Jingyu menoleh melihat Chi Hao tidak memandangnya, hanya berkata, "Tetap di sini dan jangan bergerak." Sesaat kemudian, Chi Hao keluar dari kerumunan dan melangkah ke arah Chang Song. Di saat yang sama, ia mengangkat tangan kanannya perlahan. Cahaya putih berkilau muncul dan sebilah pedang es abadi muncul di tangannya, menghembuskan hawa dingin yang menusuk. Kerumunan langsung bergemuruh. Lin Jingyu membuka mulutnya melihat Chi Hao maju ke depan. Ia berseru, "Kakak senior." Tubuh Chi Hao sempat bergetar, tapi ia segera menenangkan diri. Ia menggenggam pedang es abadi dengan erat, langkah demi langkah mendekati Chang Song dengan pandangan tajam. Chang Song adalah satu-satunya yang melihat jelas ekspresi Chi Hao saat itu. Entah mengapa, ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang. Walau masih tampak letih dan penuh darah, wajahnya kini terlihat lembut. Ia menatap tajam ke arah Chi Hao yang menggenggam pedang dan berjalan ke arahnya. Ia tersenyum padanya seperti seorang ayah kepada anaknya. Ada kehangatan, kasih sayang, belas kasihan, dan kepercayaan. Langkah Chi Hao terhenti sejenak. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga dan mengalir di pipinya. Nafas Chi Hao terengah-engah. Tubuhnya bergetar hebat seolah hampir tidak mampu berdiri. Bibirnya bergerak ingin berteriak, namun ia menahannya sekuat tenaga. Chang Song memandanginya dengan tatapan tenang. Suaranya terdengar pelan namun jelas. "Lakukanlah apa yang harus kau lakukan." Chi Hao menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya sampai berdarah. Tangannya yang memegang pedang bergetar, lalu tiba-tiba ia menerjang ke depan. Satu tusukan menancap tepat ke dada Chang Song. Chang Song sama sekali tidak melawan. Tubuhnya hanya bergetar ringan dan tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Chi Hao. Beberapa saat kemudian, ia perlahan mengangguk seolah menerima keputusan itu. Chi Hao menangis terseduh-seduh. Dengan punggung membelakangi orang banyak, ia berteriak dengan suara serak dan bergetar. "Pengkhianat Chang Song, menghina guru dan leluhur, melawan tatanan dunia. Dosamu pantas dibayar dengan kematian." Seiring suara itu memudar, pedang es di tangannya memancar cahaya tajam. Kabut putih yang menusuk tulang segera menyelimuti tubuh Chang Song, menghancurkan daging dan darahnya dari dalam. Semua orang yang berdiri di bawah tangga hanya bisa diam, tidak ada yang bersuara. Dunia mendadak hening, seolah waktu sendiri berhenti berputar. Chang Song terhuyung mundur 2 langkah, tangannya yang gemetar memegangi dadanya. Lalu perlahan ia berbalik dan berlutut. Pandangan matanya mulai kabur, tapi ia masih bisa melihat tidak jauh di depannya aula leluhur para pendiri berdiri menjulang megah. Di dalam aula yang remang-remang, puluhan lilin berkelap-kelip bagaikan bintang di langit. Chang Song perlahan menundukkan kepalanya. Tubuhnya condong ke depan, namun pedang es yang masih menancap di dadanya menembus hingga ke tanah, menopang tubuhnya yang tinggi besar. Posisi seperti sedang memberi hormat kepada aula leluhur, kepada para arwah leluhur yang bersemayam di dalamnya. Ia memejamkan mata, menghela nafas panjang untuk terakhir kalinya, dan Chang Song pun mati. 何其生死！青云剑道，敬戴二字。再见则不配教诲，境界当谨记修心。 Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!